Hai semua, bersama Oma Belajar Solution, solusi mudah belajar di rumah. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian mendapatkan video menarik lainnya dari Oma Belajar Solution. Hidupkan lonceng notifikasinya ya. Oke semuanya, saya akan membahas materi tentang mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen. Kembali saya ingatkan tentang macam-macam bentuk pecahan, yaitu ada 4, ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan bentuk persen. Bagi kalian yang belum tahu pembahasannya, bisa lihat video pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan bentuk persen. Kita ingat kembali bahwa bilangan persen adalah bilangan dalam bentuk pecahan dengan penyebut 100, dinotasikan dengan simbol persen. Contohnya nih, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen, yaitu pecahannya adalah desimal. 0,6 artinya adalah 6/10. Ya, 6/10 penyebutnya masih 10. Karena bentuk persen adalah pecahan dengan penyebut 100, maka 10 supaya menjadi 100 atau berpenyebut 100 perlu dikalikan dengan 10. Jika penyebut dikalikan dengan 10, maka pembilang juga dikalikan dengan 10. 10 dikali 10 adalah 100, sedangkan 6 dikali 10 adalah 60. Maka 0,6 dapat diubah menjadi 60%. Contoh yang berikutnya ya. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Contohnya 0,75. Kita ingat bahwa 0,75 jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 75/100. Karena penyebut sudah 100, maka tinggal dinotasikan ke dalam bentuk persen. Jadi kita tidak perlu mengubah nilai penyebutnya karena sudah berpenyebut 100. Jika dinotasikan menjadi 75%. Sampai di sini mudah ya untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan bentuk persen. Baik, untuk berikutnya. Mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Kita ingat kembali, bilangan persen adalah bilangan dalam bentuk pecahan dengan penyebut 100. Dinotasikan dengan simbol persen. Sekarang kalau pecahannya 0,375, berarti artinya adalah 375/1000. Jika dijadikan persen, berarti maka kita harus mengubah penyebutnya menjadi per 100. 1000 supaya menjadi 100 kita harus bagi, yaitu bagi dengan 10. Jadi kalau penyebut kita bagi dengan 10, maka pembilang juga kita bagi dengan 10. 1000 dibagi 10 adalah 100, sedangkan 375 dibagi 10 adalah 37,5. Maka dapat dinotasikan menjadi 37,5%. Jadi 0,375 jika diubah ke bentuk persen menjadi 37,5%. Untuk contoh berikutnya deh. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. 0,452. Berarti artinya 452/1000. Kita ingat bahwa bentuk persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Supaya berpenyebut 100, maka kita harus bagi penyebut yang 1000 ini dibagi dengan berapa? Ya, dibagi dengan 10. Jadi kalau penyebut dibagi dengan 10, maka pembilang juga harus dibagi dengan 10. 1000 dibagi 10 adalah 100, maka 452 jika dibagi 10 menjadi 45,2. Maka 0,452 jika diubah ke bentuk persen menjadi 45,2%. Sekarang mengubah pecahan bentuk persen menjadi pecahan desimal. Ini kebalikannya. Kalau tadi pecahan desimal menjadi bentuk persen, sekarang pecahan bentuk persen menjadi pecahan desimal. Contoh yang pertama, ubahlah 65% jadi pecahan desimal. Kita ingat, 65% artinya 65/100. Kita ingat bahwa pecahan desimal dipisahkan dengan tanda koma. Jika per 100 maka ada 2 angka di belakang koma. Dan angka-angka di belakang koma tersebut adalah angka dari pembilang. Maka 65/100 dapat diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,65. Oke, yang berikutnya masih sama, mengubah pecahan bentuk persen menjadi pecahan desimal. Contoh yang kedua. Ubahlah 8% menjadi pecahan desimal. Kita ingat bahwa pecahan bentuk persen itu adalah pecahan dengan penyebut 100. Berarti 8% artinya 8/100. Kalau kita diminta untuk mengubah ke pecahan desimal, maka
Jika pecahan tersebut per 100, maka akan ada dua angka di belakang koma. Dan angka di belakang koma adalah angka dari angka pembilangnya. Jadi 8% itu jika diubah ke bentuk desimal menjadi 0,08. Kita latihan yuk. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Ini yang pertama, yaitu 0,4. Sedangkan yang kedua, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Itu yang kedua, 27,5%. Baik, yang pertama terlebih dahulu, 0,4 artinya adalah 4/10. Karena kita diminta menjadikan penyebut 100, maka 10 perlu dikalikan dengan 10. Jika penyebut dikalikan 10, maka pembilang juga dikalikan dengan 10. Sehingga 10 dikali 10 adalah 100, sedangkan 4 dikali 10 adalah 40. Maka jika diubah menjadi bentuk persen, 0,4 menjadi 40%. Kemudian yang berikutnya 27,5%. Ingat bahwa persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Kita tulis ulang, 27,5/100. Sampai di sini 27,5 itu masih ada komanya. Supaya tidak ada komanya, kita kalikan dengan 10. Ya, 27,5 dikalikan 10 menjadi 275. Sedangkan 100 dikalikan 10 nilainya adalah 1000. Kalau diminta ke bentuk desimal, ingat pecahan ini adalah per 1000, maka akan ada 3 angka di belakang koma. Dan angka di belakang koma adalah angka dari pembilangnya. Jadi 275/1000 jika diubah ke bentuk desimal menjadi 0,275. Maka 27,5% jika diubah menjadi bentuk desimal menjadi 0,275. Demikian materi pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video menarik lainnya dari channel Omah Belajar Solution. Solusi mudah belajar di rumah.